Terbaru, muncul tindakan provokatif dari Habib Rizik yang secara terang-terangan menantang perang kepada para peneliti nasab. Ia bahkan memprovokasi umat agar bergerak membungkam dan menghabisi para peneliti yang berupaya mengungkap fakta-fakta ilmiah. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya karena mengancam kebebasan akademik, kebebasan berpikir, dan upaya mencari kebenaran dalam ilmu genealogis. Jika ancaman dan provokasi semacam ini dibiarkan, maka kebenaran akan dikubur oleh tekanan massa dan kebohongan yang dilestarikan demi kepentingan kelompok tertentu. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berpegang pada metode ilmiah. Fakta dan data harus menjadi dasar utama dalam setiap penelitian nasab. Jangan terprovokasi oleh narasi emosional yang ingin mengalihkan perhatian dari kebenaran. Melindungi kebebasan akademik, para akademisi, sejarawan, dan genealogis harus mendapat perlindungan dalam melakukan penelitian mereka. Upaya untuk membungkam kebenaran harus ditolak. Menjaga narasi publik yang sehat. Umat harus diberi pemahaman bahwa mencari kebenaran nasab bukanlah bentuk kebencian, tetapi justru upaya menjaga kemurnian sejarah Islam. Mendorong dialog ilmiah. Jika pihak Ba'alawi yakin dengan klaim mereka, seharusnya mereka membuka ruang diskusi akademik, bukan mengancam atau menggunakan cara-cara kekerasan. Menolak intimidasi dan kekerasan. Setiap ancaman terhadap para peneliti harus dihadapi dengan hukum. Negara harus menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan kebencian dan ancaman kalau tidak ingin terjadi kekacauan di masyarakat. Dan saya melihat bibit kekacauan mulai tampak. Provokasi Rizik telah memantik banyak tokoh masyarakat untuk menanggapinya. Beberapa ada yang menanggapinya dengan santai dan tidak termakan provokasi. Banyak pula yang menanggapi provokasi dari Rizik dengan keras. Masing-masing punya alasan dan argumen atas tanggapannya. Nasi belum menjadi bubur, masih ada waktu untuk mencegah terjadinya ceres, bentrok antar masyarakat. Pemerintah harus turun tangan menjadi penengah dan pengadil yang adil. Seret kedua belah pihak ke meja pengadilan. Sekali lagi, ke meja pengadilan bukan perundingan. Bagaimanapun antara yang hak dan batil tidak akan bisa bersatu. Padahal polemik ini dipicu oleh kengototan masing-masing pihak akan sebuah kebenaran. Dan kebenaran tidak bisa dirundingkan, tapi diputuskan dalam pengadilan. Pengadilanlah yang nanti membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau pemerintah tidak bertindak, mau dan tidak mau, jalan peranglah yang akan menjadi juru adil. Ayo perang. Katanya Rizik nonton perang kemarin, bulan puasa. Nah, sekarang sudah Syawal, sudah makan ketupat, makan kue-kue, perang. Ayo berani apa enggak perang? Kapan perang? Pak Rizik Syihab yang katanya turunan Nabi ke-38. Kapan perang? Berani perang apa enggak? Mumpung masih banyak makanan. Muhibin kamu biar tidak kelaparan, kan kamu pelit. Mana mau kamu ngasih makan Muhibin, ya kan? Kan Muhibin cuma digunakan sarana untuk ngamen cari uang. Tempat perang oleh pribumi sudah ditentukan di berbagai tempat. Seperti permintaan Rizik. Salah satunya di Banyumas. Tinggal Rizik tentukan hari dan waktu. Karena bagi pribumi, pantang memulai. Kita dididik para leluhur, andap asor, tepos liro, dan mengalah. Tapi manakala ada musuh di hadapan kita, pantang kita mengelak. Sekali lagi buat Rizik, tentukan hari dan waktunya. Silakan Anda buka dan tabu jenderang perang. Cukup kami ikuti alur dan permainan Anda. Tentukan ritme yang kamu mau. Mau cepat, sedang, atau pelan.
kematian yang Anda harapkan. Kamu lupa, Zik. Bangsa Nusantara itu bisa membunuh tanpa menyentuh. Masih banyak sesepuh kami di pelosok desa yang tidak memamerkan iman, ilmu, dan kedikdayaan. Kami masyarakat dan Laskar Sabilillah tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik apapun dan dimanapun tempatnya. Kami, masyarakat dan Laskar Sabilillah, menolak kehadiran Habib dalam bentuk kegiatan apapun di Kabupaten Purbalingga. Kami, masyarakat dan Laskar Sabilillah, memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Kamu lihat video dari Yai Nur Ihya tidak, Zik? Terlihat santai, sambil guyon dalam menanggapi ajakan perang dari Anda. Tapi, sabdo Pendito Ratu, kalimat sudah terucap, ludah sudah kadung terbuang dari mulut Yai Nur Ihya. Dan beliau menerima tantangan Anda. Bahkan single 1 lawan 1 dan itu insya Allah jadi kenyataan. Anda sudah tidak bisa berlari atau berlindung. Ingat, Yai Nur Ihya itu Temenggung Mataram, WTG bergelar Pranotogomo yang mengurusi agama. Di masa lalu, seorang Pranotogomo itu spiritual dan penasehat raja. Berucap dan bertindak selalu atas rasa. Hati-hati, Zik. Saya tidak meminta kamu untuk meminta maaf kepada segenap bangsa Nusantara Indonesia. Silahkan kamu renungkan dan pikirkan sendiri. Karena ucapanmu, insya Allah, Tuhan menjadikan rakyat pribumi Nusantara Indonesia sebagai wasilah untuk mencabut nyawamu. Sore hari tadi itu ada respon dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Ya kalau memang menantang seperti itu ya kita lawan satu saja lah dengan saya. Kalau memang gulat di tengah Monas misalkan ya nggak terlaksana ya ayo dengan serang-serangan hizib lah ya. Saya punya hizib Nasor, hizib Bakhr ya, hizib Al-Ghazali ya. Ya itu ayo kita serang-serangan aja itu aja. Sekalian itu. Santai-santai. Lah santai-santai ya mana yang menang, mana yang lebih diterima oleh Allah doanya silahul mu'min itu ya biar selesai masalah bangsa ini daripada mengorbankan sesama anak bangsa. Dalam kaidah mereka kalau sudah memakai imamah hijau itu siap perang, tapi jawaban saya tidak. Kalau saya siap perang, keris sengkelat kiai warisan leluhur saya taruh di depan. Saya tidak berpakaian seperti ini. Saya akan berpakaian seperti pakaian Sultan Agung ing Mataram, Sayyidin Panatogomo. Tapi tidak. Karena apa? Sesama umat Islam itu tidak boleh berperang. Tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau sahabat Utsman terbunuh, sahabat Umar terbunuh, sahabat Ali itu gara-gara politik kan ya?